Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya hari ini adalah tentang badal. Jadi badal ini sama, maksudnya dia masih dalam kelompok tawabe ya. Jadi kemarin kita masih sudah membahas tawabe, itu ada 4, naat ya, kemudian atof, kemudian taukid ya, dan kemudian yang terakhir hari ini adalah badal. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya tawabe itu adalah lafadz yang ikut pada lafadz sebelumnya. Artinya terjadinya perubahan i'rab di sana itu karena mengikuti pada i'rab dari lafadz sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah badal. Definisi dari badal adalah at-tabi'u. Tapi itu artinya adalah lafadz yang ikut pada lafadz sebelumnya. Al-maqsudu bil hukmi ya, al-maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Artinya adalah at-tabi'u lafadz yang ikut pada lafadz sebelumnya, al-maqsudu bil hukmi yang dimaksud dari hukum, atau cara mudahnya adalah yang dikenai hukum. Begitu. Bila wasitotin dengan tanpa perantara bainahu wa baina matbu'ihi, antara badal dan lafadz yang diikutinya. Nah, jadi kira-kira definisinya adalah tabe yang dimaksud oleh hukum, oke, dan tanpa perantara. Oke, nah di sini ada garis merah di bawah definisinya dia. Jadi di bawah definisi ini sampean bisa melihat ada garis merah. Ya, yang pertama adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi. Nah, di sini catatannya wa kharajat anhu an-na'tu wa tauqidu li annahuma ghairu maqsudaini bidzat wa innamal maqsudu huwa al-man'ut wal muakkad. Saya menjelaskan tentang al-maqsud bil hukmi dengan membandingkan dengan na'at dan taukid. Jadi di antara tawabe itu kan tadi ada na'at, ada atof, ada taukid ya, dan ada badal. Nah, dengan adanya definisi al-maqsudu bil hukmi ini mengecualikan ya, kharaja anhu, mengecualikan na'at dan taukid. Ambil contoh na'at adalah ja'a Zaidun al-karimu. Oke, ja'a datang, Zaidun siapa? Zaid, al-karimu yang dermawan. Oke, nah kemudian saya ambil contoh yang lain, ja'a taukid ya, ja'a al-amiru, misalkan ja'a al-amiru nafsuhu. Oke, dirinya sendiri. Ja'a datang, al-amiru siapa? Amir, nafsuhu dirinya sendiri. Nah, di sini dalam contoh na'at man'ut, Zaidun menjadi man'ut, kemudian al-karimu menjadi na'at, al-amiru menjadi muakkad ya, yang ditaukiti, nafsuhu menjadi taukidnya. Dalam kedua contoh ini ya, yang menjadi target hukum ya, yang menjadi target hukum adalah matbu'nya. Jadi kalau kita pakai istilah tabe ya, kemudian tabe itu lafadz yang ikut ya, kemudian sebelumnya itu ada matbu'. Jadi saya ulangi. Ada matbu ya, yang diikuti, dan di belakangnya ada tabe. Nah, gitu ya, tabe ini ikut pada matbu'nya. Nah, kalau misalkan na'at man'ut berarti tabe-nya ini adalah na'at, matbu'nya adalah man'ut. Kalau dalam atof berarti tabe-nya ini istilahnya adalah maktuf, matbu'nya adalah maktuf alaih. Kalau dalam istilah taukid maka tabe-nya adalah taukid, matbu'nya adalah muakkad ya. Dan kalau dalam istilah badal, tabe-nya adalah badal, matbu'nya adalah mubdal minhu. Nah, dalam kembali ke contoh ja'a Zaidun al-karimu dan ja'a al-amiru nafsuhu. Dalam contoh ja'a Zaidun al-amiru, Zaidun adalah matbu'nya atau man'utnya, al-karimu adalah tabe-nya atau na'atnya, dan al-amiru ya, ja'a al-amiru adalah matbu'nya atau muakkadnya yang ditaukiti, sedangkan nafsuhu adalah taukidnya atau tabe-nya. Nah, dalam kedua contoh ini yang dimaksud oleh hukum ja'a itu adalah Zaid, bukan al-karimu. Jadi al-karimu hanya berfungsi sebagai penjelas kepada Zaid. Tapi yang dimaksud sesungguhnya kepada hukum ja'a ini adalah Zaidun. Jadi yang hukum ja'a datang itu adalah Zaid. Oke, kenapa istilahnya hukum? Kembali ke penjelasan dulu bahwasanya dalam susunan kalam itu ada namanya musnad, ada namanya musnad ilaih ya kan? Waktu itu ada namanya musnad. Musnad ini disebut juga dengan hukum. Kemudian ada namanya musnad ilaih ya. Nah, musnad ilaih ini yang disebut dengan mahkum alaih ya.
jadi yang terkena hukum. Nah, jadi pengistilahan hukum itu adalah dikembalikan pada musnad atau musnad ilaih, hukum atau mahkum alaih. Ya, jadi ini adalah susunan atau komponen daripada sebuah jumlah. Ya, oke. Dalam contoh yang kedua juga sama, ja'al amiru. Yang dimaksud oleh hukum ja'a di sini adalah amir. Jadi bukan nafsuhu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud oleh hukum ja'a dalam contoh taukid ini, contoh yang kedua adalah al-amiru, bukan nafsuhu. Artinya adalah matbu'nya, bukan tabi'nya. Nah, hal ini berbeda dengan pada contoh pada contoh badal. Anggaplah kita ambil contoh badal biar lebih jelas ya. Kita ambil contoh dari badal gholat saja. Badal gholat niku yang diucapkan untuk merevisi lah. Jadi seperti kita mengucapkan salah ucap gitu ya. Contoh misalkan begini, ja'a zaidun, kemudian kita bilang amrun. Ya, ja'a zaidun amrun. Ja'a datang, zaidun siapa Zaid, amrun amar. Badal gholat itu ceritanya begini. Kita mengucapkan lafaz ja'a zaidun amrun. Pertama kita mengucapkan ja'a zaidun. Ini adalah salah. Artinya di situ kita salah ucap. Karena sesungguhnya kita ingin mengatakan yang datang adalah amar, tapi kita keceplosan salah ucap mengatakan zaidun. Kira-kira seperti itu prakteknya. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Zaid datang, amar. Jadi ada amar ya, yang artinya lafadz yang kedua atau amar itu merevisi daripada ucapan kita yang pertama Zaid tadi. Jadi kita mengucapkan Zaid itu salah atau keceplosan begitu dan lain-lain. Nah, dalam contoh ja'a zaidun amrun, ini contoh badal. Amrun adalah badal gholat ya, dan zaidun adalah mubdal minhu. Yang dimaksud oleh hukum ja'a ini bukan Zaid, tapi yang dimaksud oleh ja'a adalah amar ya, sehingga benar definisi ini adalah al-maqsudu bil hukmi. Yang dimaksud oleh hukum itu adalah si badalnya atau si tabi'nya, bukan matbu'nya. Jadi yang dimaksud oleh hukum adalah badalnya langsung, yang ja'a itu adalah badalnya, bukan zaidnya atau matbu'nya. Jadi di sini kira-kira perbedaan antara badal dan taukid, antara badal dan na'at dan taukid gitu ya. Jadi al-maqsudu bil hukmi dalam badal adalah si badalnya itu, bukan matbu'nya atau mubdal minhunya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pada poin definisi yang kedua. Jadi pada poin definisi yang kedua di sini dikatakan bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi, tanpa ada perantara antara badal dan mubdal minhu atau diistilahkan dengan matbu ya. Tadi saya bilang kalau tabi itu bisa badal, bisa naat, bisa atof, bisa taukid. Lah matbu itu yang diikuti oleh naat, atof, taukid. Kalau dalam badal berarti matbunya itu mubdal minhu. Antara badal dan mubdal minhu tidak ada perantara. Nah, definisi ini dalam garis merah yang kedua ini mengecualikan atof ya, sehingga di sini mengecualikan atof. Kenapa? Karena atof itu adalah lafadz yang ikut pada lafadz sebelumnya dengan perantara huruf atof ya. Jadi dia ikut pada lafadz sebelumnya dengan perantara huruf atof. Misalkan contoh ja'a zaidun wa amrun ya, ja'a zaidun wa amrun. Nah, di sini ja'a ini terkena pada Zaid, ja'a juga terkena pada amran. Jadi dua-duanya itu dimaksud oleh hukum ya, dua-duanya baik Zaid ya dan amar ini dimaksud oleh hukum ja'a. Namun di sini badalnya ini namun di sini adalah atof menggunakan perantara. Artinya ikutnya maktuf kepada ma'tuf alaih ini menggunakan perantara huruf atof. Nah, sehingga dalam definisi badal itu tidak menggunakan perantara. Jadi kalau dalam badal itu ikut tanpa menggunakan perantara ya. Jadi kalau tadi saya bilang ja'a ya, ja'a zaidun. Ja'a datang, zaidun siapa Zaid, amrun amar. Nah, di sini tanpa ada perantara huruf atof. Jadi ikut saja begitu.
ya. Jadi perbedaan antara badal dan atof, kalau atof itu menggunakan perantara huruf atof, sedangkan kalau dalam badal dia tanpa perantara. Langsung ikut saja. Oke, nah sekarang kita di sini ada sedikit contoh. Oke, di sini ada contoh wadhi'un nahwi al-imamu aliyun. Wadhi'un nahwi, peletak ilmu nahwu, al-imamu adalah imam, aliyun ya, Ali. Nah, dalam contoh ini al-imamu menjadi mubdal minhu ya, atau tadi kita sebut dengan matbu ya, kita sebut dengan matbu yang diikuti, sedangkan aliyun disebut sebagai badal atau juga disebut sebagai tabe' lafadz yang ikut. Nah, penyebutan badal aliyun di sini adalah sebagai badal daripada lafadz al-imamu gitu ya. Nah, fungsinya apa menyebutkan al-imamu di depannya aliyun, padahal kalau seumpama langsung wadhi'un nahwi aliyun ya selesai gitu ya. Jadi selesai, tidak apa-apa gitu. Nah, ini adalah penyebutan ini berfungsi sebagai tautiatan wa tamhidan. Jadi sebagai perkenalan atau awalan dan lain-lain gitu. Makanya ketika biasanya dalam cover kitab-kitab klasik ya, kita menemukan nama ulama itu bertumpuk-tumpuk ya, mulai dari alam asmanya ya, setelah itu nanti ditambah ada alam lakopnya di situ. Kemudian nanti kadang-kadang juga ada alam kunyahnya ya, ada alam kunyahnya yang ditulis di sana. Padahal semua alamnya itu di situ sangat makrifat sekali ya, seperti Imam Ghazali, namanya adalah Abu Hamid ya, Hujjatul Islam ya. Kemudian baru Muhammad ya. Jadi di sini ditumpuk-tumpuk, ada alam kunyah, kemudian ada alam lakopnya, kemudian baru namanya sendiri. Nah, penumpukan seperti ini juga nanti ditarkibnya sebagai badal. Nah, penumpukan seperti ini adalah sebagai sebagai tautiatan dan tamhid, yang dimana tamhid atau memberikan perkenalan permulaan seperti ini tuh bisa menambah fadlu taukidin wa bayanin, artinya bisa menambah penguatan serta penjelasan. Jadi biar semakin jelas gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus disebut semuanya itu ya tidak apa-apa, terserah saja pada maunya si mutakalim seperti apa. Yang jelas tarkib dari nama-nama yang bertumpuk-tumpuk seperti ini nanti kita tarkib menjadi badal gitu ya. Oke, nah selanjutnya pembagian badal, aqsamul badali. Pembagian badal itu ada 4 macam. Badal yang pertama adalah ada badal kul mingkul, kemudian ada 2 badal ba'du mingkul, yang ketiga ada badal istimal, dan yang keempat nanti ada badal mubayin. Badal kul mingkul definisinya adalah badalu syai' mimma kana tabaqa ma'nahu. Jadi badal dari sesuatu yang semakna. Artinya antara mubdal minhu dan badal itu semakna persis. Jadi mubdal minhu ya badal, badal ya mubdal minhu. Nah, contoh misalkan begini. Contoh ja'a Abu Hafsin ya. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Bukan Amrun ya. Ja'a Abu Hafsin Umaru ya. Nah, ja'a datang Abu Hafsin, siapa Abu Hafs? Umaru, Sayyidina Umar. Nah, Abu Hafs ini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah Abu Hafs. Abu Hafs ini nama atau alam kunyah dari Sayyidina Umar ya, alam kunyah. Sedangkan Umar ini adalah alam asma dari Sayyidina Umar sendiri ya. Sebenarnya dua-duanya adalah maksudnya sama, orang yang sama, yakni Sayyidina Umar itu. Nah, ini adalah badal kul mingkul atau badal syai' min syai', atau juga disebut dengan badal mutabek. Jadi dia punya 3 nama, disebut badal kul mingkul yang pertama, kemudian disebut badal syai' min syai' ya, dan disebut juga sebagai badal mutabek ya. Jadi badal mutabek intinya antara badal dan mubdal minhu itu semakna ya. Nah, yang kedua adalah badal ba'du mingkul. Nah, yang disebut dari badal ba'du mingkul definisinya adalah badalul juz mingkulihi. Jadi dia adalah sebagian juz ya, mingkulihi dari keseluruhan. Baik itu sedikit, artinya tidak sampai separuh ya, atau musawiyan linisfi, atau benar-benar separuh, atau aktsar minhu, atau di situ lebih dari separuh, artinya lebih banyak.
Nah, maka di sini masuk badal ba'du mingkul. Contoh misalkan, contohkan badal ba'du mingkul ya. Akal tu saya makan ar-roghifa, ya, roti nisfahu, ya, nisfahu. Saya makan saya makan ar-roghifa, roti nisfahu, setengahnya roghif. Nah, di sini adalah setengah ini merupakan badal ba'du mingkul dari lafadz ar-roghifa, ya, karena nisfahu di sini adalah merupakan sebagian daripada roghif, ya. Cuman di sini karena nisfu itu benar-benar separuh, berarti masuk yang poin yang sini ya, musawiyan li nisfi. Atau bahkan misalkan kita ganti nisfahu ini misalkan sulusahu, ya, sulusahu. Berarti sulusahu itu berapa? 2/3, maka lebih banyak aktsar minhu, ya, dan seterusnya. Yang jelas intinya kalau badal ba'du mingkul itu adalah merupakan sebagian, ya, merupakan sebagian. Ya, ibaratkan kita bisa memotong-motongnya, maka ini adalah sebagian gitu kira-kira. Kata kuncinya adalah sebagian. Nah, berikutnya contoh yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal, pembagian badal yang ketiga badal istimal. Definisinya adalah badalu syai' mimma yastamilu alaihi ala syarti alla yakuna juz'an minhu. Jadi badal istimal itu adalah badal yang terkandung di dalam mubdal minhu. Jadi kalau badal ba'du mingkul itu adalah badal yang merupakan sebagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal itu adalah badal yang terkandung, ya. Ala syarti alla yakuna juz'an minhu, ya, dengan syarat terkandung itu bukan berarti dia sebagian daripada mubdal minhu, ya. Ingat, terkandung itu berbeda dengan sebagian. Kalau sebagian ya berarti dia merupakan sebagian, tapi kalau terkandung itu ada di dalamnya. Artinya terkandung tidak bisa dilihat atau tidak bisa dijus-jus, dipotong-potong gitu, enggak. Oke, contoh misalkan kita langsung ke contoh. Badal istimal contohnya adalah misalkan gini. A'jabatni. A'jabani, ya kita aja. A'jabani. A'jabani Zaidun ilmuhu. A'jaba mengagumkanku, Zaidun siapa Zaid, ilmuhu ilmunya Zaid. Jadi Zaid itu mengagumkan saya, membuat saya kagum. Ilmuhu ilmunya Zaid. Nah, ilmuhu ini adalah badal istimal, di mana ilmu ini tidak merupakan sebagian daripada Zaid, ya, tapi dia adalah terkandung di dalam Zaid. Artinya ilmu itu terkandung di dalam Zaid, bukan lantas kemudian ilmu itu merupakan sebagiannya Zaid, artinya tangannya Zaid, ya. Kalau tangannya Zaid itu berarti sebagiannya Zaid, ya, kakinya Zaid itu sebagiannya Zaid. Tapi kalau ilmunya Zaid itu terkandung di dalam Zaid. Nah, kira-kira cara membedakan, karena kadang-kadang seringkali kesusahan membedakan antara badal ba'du mingkul dan badal istimal, ya, kira-kira begitu. Satunya sebagian, satunya terkandung. Oke, nah berikutnya terkait dengan badal ba'du mingkul dan badal istimal, di sini ada ada syarat, ya, dalam badal ba'du mingkul dan badal istimal, yakni la budda min dhamirin yarbituhuma bil badali. Jadi harus ada dhamir yang menghubungkan, ya, yang menghubungkan antara badal dengan mubdal minhu. Baik dhamir itu disebutkan atau nanti dikira-kirakan. Oke, kita contohkan. Misalkan tadi ambil contoh tadi akal tu ar-roghifa, ya. Akal tu ar-roghifa, ya, nisfahu. Saya makan ar-roghifa, roti, nisfahu, setengahnya roghif. Nah, ini ada dhamir hu. Yang ini adalah merujuk kepada lafadz ar-roghif. Nah, ini syarat. Jadi harus ada dhamir, ya, pada badal itu yang kembali pada mubdal minhu. Dan di sini ini mazkur, dhamirnya kelihatan, ya. Jadi dhamirnya kelihatan. Atau boleh dia mengandung dhamir dan dhamirnya nggak kelihatan. Contoh yang lain misalkan dalam Al-Qur'an ada lafadz walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, begitu, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, ya, man istata'a ilaihi sabila. Nah, walillahi 'alan nasi wajib bagi manusia. Nas ini adalah semuanya manusia. Hijjul baiti man, nah ini adalah menjadi badal. Man ini adalah orang.
Nah, ini adalah tidak seluruh manusia. Man ini adalah sebagian daripada nas, ya, dia sebagian daripada nas. Dan ini adalah badal ba'du mingkul. Man ini adalah sebagian atau juz daripada nas. Istato'a yang mampu siapa man, ya, ilaihi kepada hijjul baiti sabila. Di sini kita menyebut man sebagai badal ba'du mingkul, tapi kita tidak menemukan domir yang menghubungkan, domir yarbituhuma bil badal yang menghubungkannya kepada mubdal minhu. Nah, di sini bukan tidak ada domir, tapi domirnya itu dikira-kirakan. Sehingga di sini adalah man istato'a dikira-kirakan adalah lafadz minhum. Ya, man orang, istato'a yang mampu siapa man, minhum dari nas. Nah, jadi dikira-kirakan ada lafadz minhum di sini. Yang lafadz minhum ini adalah menjadi domir yang menghubungkan antara badal dengan mubdal minhunya. Oke, ya begitu kira-kira terkait dengan badal istimal dan badal ba'du mingkul ya. Intinya disyaratkan dalam badal istimal dan ba'du mingkul harus mengandung domir yang menghubungkan antara badal dengan mubdal minhu. Dan yang terakhir adalah badal mubayyin. Mubayyin itu artinya adalah terpisah gitu kira-kira. Nah, definisinya badalu syai' mimma yubayyinuhu, ya, badal dari sesuatu yang tidak yang berbeda sama sekali ya. Bihaitsu la yakunu mutabikon, dia tidak semakna, wala ba'dun minhu, dan dia bukan sebagiannya, wala yakunul mubdal minhu mustamilan alaihi, dan dia tidak terkandung di dalam mubdal minhu. Nah, oke, contohnya misalkan ya, ja'a zaidun amrun, ya. Ini Zaid dan Amar ini sudah benar-benar berbeda. Zaid ya Zaid, Amar ya Amar, berarti tidak semakna. Ya, yang kedua, Zaid dan Amar ini bukan sebagian dari sebagian yang lain. Zaid ya Zaid, Amar ya Amar, dan Zaid dan Amar juga tidak terkandung. Amar tidak terkandung kepada di dalam Zaid. Nah, begitu. Jadi dia benar-benar berbeda. Jadi makanya namanya badal mubayyin, di mana badal itu benar-benar berbeda sama sekali daripada mubdal minhu. Nah, badal mubayyin sendiri terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama badal ghalat, yang kedua badal nisyan, yang ketiga badal idrok. Badal ghalat itu adalah ketika pengucapan mubdal minhu tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika pengucapan mubdal minhu, yakni lafadz zaidun di sini itu diucapkan secara salah. Ja'a zaidun, padahal salah, artinya yang sebenarnya yang mau diucapkan itu bukan Zaid, Amar. Nah, begitu kira-kira. Jadi mengucapkan Zaid ini salah, dan lafadz Amar ini datang untuk merevisi kesalahan tersebut. Oke, nah yang kedua pembagian badal adalah badal nisyan. Ya, ini juga sama kira-kira. Kalau tadi badal ghalat itu diucapkan secara salah, kalau badal nisyan itu diucapkan secara lupa gitu. Jadi sama-sama salah, cuman satunya salah benar-benar salah, yang satunya salah karena nisyan, karena lupa. Dan yang terakhir adalah badal idrob. Badal idrob itu adalah badal yang diucapkan memang tidak karena salah, tidak karena lupa. Memang benar diucapkan, maunya begitu, tapi dia pindah gitu ya. Contohkan badal idrob ya, ginilah. Khudz. Sebenarnya ini juga bisa ya, zaitun amrun juga bisa, cuman biar lebih jelas pakai contoh ini aja. Khudz al-qalama. Ya, kemudian pindah al-mistorota. Nah, begini, khud ambilkan al-qalama pulpen, al-mistorota penggaris. Nah, artinya pengucapan al-qalama ini tidak salah dari awal. Memang si mutakallim atau orang yang mengucapkan dia ingin meminta diambilkan pulpen. Lah, cuman di tengah itu kemudian dia mengganti, tidak jadi minta ambilkan penggaris gitu. Jadi pertama memang dia minta ambilkan pulpen ya, penggaris saja. Nah, begitu. Jadi tidak lantas kemudian ketika dia mengucapkan pulpen itu salah atau lupa gitu, tidak. Dia memang sengaja ingin benar mengucapkan atau minta tolong ambilkan pulpen. Cuman di tengah-tengah itu tiba-tiba dia berubah pikiran, minta tolong diambilkan penggaris saja. Ambilkan pulpen, nggak jadi penggaris saja. Kira-kira prakteknya seperti itu. Jadi badal idrob itu antara badal dan mubdal minhu dua-duanya benar dikehendaki ya. Cuman si mutakallim pada akhirnya berpindah menghendaki pada badal, artinya menghendaki pada mistoroh ya, bukan pada kolam. Kira-kira begitu. Oke, nah kemudian badal itu ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari badal.
kita bahas ini dulu. Jadi badal itu ada yang di situ dari isim. Jadi badalu ismin min ismin, badalus min ismin. Badal yang di situ isim dari isim. Nanti juga ada badal fiil dari fiil. Oke, berikut contohnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdina tunjukkan kepada kami asyirata jalan al mustaqima yang lurus gitu ya. Syiratal ladina, jalannya orang-orang an'amta yang kau berikan nikmat alaihim pada mereka. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah semakna, artinya siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, sama dengan tadi ja'a Umaru Abu Hafsin atau ja'a Abu Hafsin Umaru. Jadi Abu Hafs itu ya Umar, Umar ya Abu Hafs. Siratal mustaqim itu ya siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ya siratal mustaqim. Jadi semakna, sehingga kelompoknya badal kul mingkul. Oke, contoh yang kedua adalah contoh badal ba'du mingkul. Ini juga isim dari isim. Contoh ja'at al-qabilatu, datang al-qabilatu, thuluthuha, sepertiganya ya, sepertiganya qabilah, sama. Di sini sudah mengandung domir yang menghubungkan dengan mubdal minhu. Ya, al-qabilatu menjadi mubdal minhu, thuluthuha menjadi badalnya. Oke, contoh berikutnya al kalimatu salah satu aksamin ismun wa fi'lun wa harfun ya. Jadi ismun menjadi badal daripada lafadz salah satu aksamin, salah satu. Nah, di sini karena ini adalah pembagian, maka tidak perlu untuk dipasang domir atau robit tadi itu, meskipun dia badal ba'du mingkul. Oke, nah contoh berikutnya adalah badal istimal ya. Ini badal istimal. Nafa'ani, bermanfaat nih padaku, al muallimu, pengajar ya, ilmuhu, ilmunya muallim ya, sama. Jadi ini badal istimal. Jadi karena ilmu itu bukan sebagian daripada muallim, tapi ilmu itu terkandung di dalam muallim. Oke. Nah, selanjutnya ahbabtu, aku mencintai Khalidan Khalid, syaja'atahu. Sorry, ini harusnya bukan tanwin tapi fathah biasa. Syaja'atahu, keberaniannya Khalid ya, keberaniannya Khalid. Keberanian itu bukan merupakan sebagian dari Khalid, tapi keberanian itu terkandung ya, terkandung di dalam Khalid. Oke, contoh yang lain. Ja'a, datang al-muallimu, seorang guru, kemudian at-tilmidhu, seorang murid. Jadi ini adalah badal mubayyin. Antara nanti kita sebut sebagai badal gholat, atau kita sebut sebagai badal nisyan, atau kita sebut sebagai badal idrob, adalah tergantung pada konteks pengucapannya tadi itu seperti apa ya. Konteksnya badal gholat tadi sudah saya jelaskan, konteksnya badal nisyan juga, begitupun juga konteksnya badal idrob. Oke, nah berikutnya adalah contoh badal fiil dari fiil. Nah, ini yang terakhir. Jadi badal itu juga bisa berupa fiil dari fiil. Contoh misalkan jika kamu datang nih kepadaku, tamshi, kamu berjalan ilayya kepadaku ya, ilayya kepadaku, tamshi ilayya. Jadi maksudnya adalah datang itu adalah semakna dengan tamshi. Jadi ini tamshi ilayya, kamu datang kepadaku, maksudnya datang padaku itu adalah semakna dengan kamu berjalan menuju aku, begitu kira-kira. Maka tamshi ilayya ini menjadi badal daripada fiil jitani ya, dia semakna ya, sehingga kita bisa sebut juga sebagai badal kul mingkul. Oke, berikutnya intu sholli, jika kamu sholat, tasjud ya, tasjud maksudnya adalah kamu sujud lillahi, kepada Allah. Ya, sholat itu kan gerakannya banyak ya, termasuk juga takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan seterusnya. Nah, sujud itu adalah merupakan sebagian daripada sholat. Nah, maka di sini tasjud ini menjadi badalnya tusolli. Tasjud, kamu sujud lillahi pada Allah, yarhamka, maka Allah akan membelas kasihanmu atau merahmatimu ya, jawabnya yarhamka. Oke, selanjutnya mayasil ilaina, mayasil ya, mayasil ilaina, yasta'in. Maksudnya yasta'in itu adalah minta tolong. Ini badalnya ya. Nah, sebentar, sorry. Nah, oke, mayasil, siapa yang datang ilaina kepada kami. Yasta'in, datang itu artinya adalah badalnya. Yasta'in, meminta tolong bina. Ya, meminta tolong pada kami, yu'an, maka dia akan ditolong ya. Di sini adalah datangnya itu artinya untuk minta tolong, maksudnya minta tolong, ini tercakup, terkandung gitu. Atau contoh yang lain, intut im Khalid, dan jika kamu memberi makan Khalid ya, taksu, kamu memberi pakaian ya, taksu ini dari kasa yaksu, yaksu ya, asalnya adalah yaksu, ada wawunya ya.
karena dia dibaca jazm ya kan, tut'im ini dibaca jazm pakai in ya, jazmkan oleh in. Nah taksu ini ikut kepada tut'im sebagai badalnya, maka ikut dibaca jazm, sehingga karena ini huruf akhirnya berupa huruf ilat maka jazmnya pakai tanda membuang huruf ilat, sehingga wawunya dibuang menjadi taksu saja. Taksu artinya kamu memberikan pakaian pada Khalid, nah gitu ya. Yashkurka, ini mestinya disukun ya, yashkurka, maka Khalid akan bersyukur atau berterima kasih kepadamu ya, begitu. Jadi intinya badal itu bisa dari isim kepada isim ya, bisa juga dari fi'il kepada fi'il, dan badal itu hanya ikut pada mubdal minhu dalam i'rabnya, tidak wajib dalam ma'rifat dan nakirahnya dan lain-lain tadi, hanya ikut dalam i'rabnya saja. Wallahu a'lam.